manfaat tunai tahunannya. Kira-kira demikian ya. Nah, untuk itu di waktu yang kita masih punya sampai dengan nanti tanggal 27 Oktober, kita kepingin nih merimain kembali Bapak Ibu, kita kepingin ya memastikan juga Bapak Ibu benar-benar memaksimalkan kesempatan menjual produk MSP dengan rate yang saat ini masih berlaku sampai dengan nanti tanggal 27. Nah, beruntungnya adalah Bapak Ibu dan rekan-rekan gitu ya, pada malam hari ini kita juga sudah kehadiran pembicara yang mana beliau ini eh, punya pengalaman menarik ya yang nanti bisa di-sharingkan berkaitan dengan menjual produk MSP US dollar ya. Nah, seperti yang Bapak Ibu juga sudah simak di mana yang sudah Bapak Ibu simak di sebentar. Sebentar teman-teman, saya izin untuk admit beberapa peserta ya yang masuk ya. Sebentar, sebentar ya. Ini kok. Oke. Nah, sebentar. Saya juga coba jadikan beberapa rekan-rekan saya di sini untuk membantu saya sebagai co-host untuk mengawal ya. Jadi biar nanti kalau ada apa-apa pada saat saya sedang membawakan materinya bisa dibantu. Nah, oke. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, beruntungnya kita di tim Region 2 ini ada salah satu eh, rekan kita yang sudah berhasil atau punya pengalaman menarik untuk menjual produk MSP US dollar. Beberapa waktu yang lalu beliau juga sudah pernah closing MSP dengan nilai premis mencapai 80.000 US dollar. Wow, ini luar biasa sekali ya. Nah, tentunya pengalaman beliau ini sangat penting ya untuk kita bisa sama-sama belajar tidak hanya belajar, tetapi juga berani untuk mengaplikasikan, sehingga kita benar-benar bisa memaksimalkan momentum yang kita punya sampai dengan tanggal 27 Oktober nanti. Tapi Bapak Ibu mohon skip dulu ya, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, Pak, penyesuaiannya MSP rate-nya jadi berapa dan sebagainya. Nah, kami pun juga belum dapat info kenapa, karena memang di belakang, proses di belakang, kita juga masih terus mencoba nego gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan tetap rate yang menarik untuk nanti bisa tetap kita tawarkan ke klien-klien tercinta kita. Gitu ya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu dan rekan-rekan ya, barangkali mohon maaf nih saya diingatkan gitu ya. Pak kenalan dulu dong gitu ya, ada yang japri ke saya ya. Jadi mohon maaf ya saya kelupaan ya bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang mungkin belum pernah melihat saya atau belum pernah join di kelas saya, salam kenal ya, nama saya Anggara Yono ya. Saya di sini selaku regional trainer di Joglo Semar ya, Jogja, Semarang, Solo gitu ya. Nah, bagian dari Region 2 juga tentunya, makanya di level up ini saya hadir ya, muka saya yang hadir gitu ya. Nah, saya di sini juga dibantu oleh rekan saya di Malang ada Mas Brurian dan rekan saya di Surabaya ada Desti gitu ya. Nah, kami yang akan memandu jalannya acara level up pada malam hari ini dan tentunya juga sudah hadir di tengah-tengah kita ya speaker yang luar biasa ada Ibu Eni Agustiningsih. Apakah Bu Eni sudah bisa share di sini Bu? Ah, ini dia. Saya dari tadi nyari namanya loh Bu Eni. Ternyata namanya Agency Rich ya. Oke, nah, Bu, apa kabar nih, Bu? Baik, Baik, Bu. semangat Mohon maaf, pagi. suaranya kok kecil sekali ya, Bu? Apa memang suara saya yang kekecilan nih? Suaranya kecil ya? Cek, cek. Yang lain gimana, rekan-rekan? Apakah suara saya dan Bu Eni bisa terdengar cukup jelas? Suaranya Eni kecil. Nah, gimana nih, Bu? Saya tak Bisa giat dicek. nih di Lingo. Nah, ini kayaknya lebih baik nih, Bu. Coba, Bu, satu lagi, Bu. Tes-tes gitu, Bu. Tes Cilingo. Nah, mantap. Oh, halo, Jelas. Kedengeran, Bu. mantap. Kedengeran, Bu. Dengar ya, teman-teman. Teman-teman, kalau suara saya dan suara Bu Eni tadi terdengar cukup jelas, Dengar, boleh dong. mantap, mantap. Boleh dong ketik huruf Mantap, mantap. Sangat boleh jelas kasih jempolnya suaranya. dong, kasih Bening. jempolnya. Oke, wah menarik. Wah, sudah 102 nih, hebat ya. Saya pikir tadi karena di awal sempat susah masuk terus pada kesel nggak mau masuk lagi ya, tapi enggak, ternyata Legend 2 luar biasa ya. Nah,
Bu Eni, sebelumnya saya terima kasih Bu Eni sudah bersedia hadir di kelas Level Up Legend 2 malam hari ini ya Bu ya. Oh ya, Oke, nah sama-sama. ini ya Bapak Ibu dan rekan-rekan ini juga sekedar info ya bahwa sebenarnya Bu Eni ini nanti di jam 19.30 juga sudah ada agenda. Tetapi pada saat kemarin kami menghubungi Bu Eni untuk sharing di kelas Level Up, beliau tetap bersedia luar biasa loh. Dan beruntungnya ya malam ini juga banyak partisipannya ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita benar-benar bisa memaksimalkan sesi Level Up malam hari ini. Nah, Bu Eni, pertama nih Bu, saya mau tanya nih Bu, ya mungkin di sini teman-teman juga penasaran, pengen tahu latar belakangnya, profilnya dari Bu Eni dulu. Mungkin boleh cerita sedikit Bu, Bu Eni ini backgroundnya, nah sebelum dulu join di Manulife, bagaimana, sudah berapa lama dan seterusnya Bu. Apa yang membuat Ibu tetap stay sampai dengan sekarang ini di Manulife? Silakan Bu, perkenalan dulu dong Bu. Oke, selamat pagi Region 2. Pagi, pagi, pagi. Pagi, 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 pagi. pagi. Bu Eni. Ya, masih semangat semua ya. Saya tadi lihat beberapa teman-teman yang join, tentunya sudah tahu background saya, tetapi mungkin ada beberapa yang masih baru join di Manulife, mungkin juga yang dari Semarang, Malang, dan lain sebagainya, Oh, mungkin yang baru eh, join ya. Sebelumnya saya di latar belakangnya adalah karyawan sebuah bank ya. swasta di Indonesia 8 tahun. Dan saya ditemukan oleh Ibu Mary Tanhat Oh, ya ya. karena beliau adalah nasabah prime customer saya waktu itu. Oke. Bu, tahun Ya. berapa Bu masuk Manulife berarti Bu? Kalau mengenal asuransi 98, tapi kalau masuk Manulife 2004. 2004 ya Bu ya. Wow. Bu, yang membuat Ibu bisa terus stay sampai dengan hari ini di Manulife kenapa Bu? Karena cuan. Oh, karena cuan ya. Cuannya nggak habis-habis ya Bu ya. Makanya ya ngapain pindah-pindah kira-kira gitu ya Bu ya. Satu karena cuan, kedua karena teman-teman lingkungannya yang sangat sehat, sangat mendukung. Kadang orang itu up and down di saat Ya, kita ada senang dan lain sebagainya itu juga support dan ini seperti keluarga. Tetapi di saat kita ada di bawah, kita lagi down, itu juga kita sangat membutuhkan juga teman-teman atau lingkungan-lingkungan yang sehat, di mana setuju. itu yang paling penting karena tanpa lingkungan yang sehat kita tidak mungkin bisa tetap ada di posisi atau di level hati yang tetap semangat ya. Tuh. Ya, Ketiga adalah semakin lama kita mendalami pekerjaan ini, kita semakin mencintai pekerjaan ini karena di saat bukannya kita mendoakan ada klaim, tetapi di saat kita itu bisa memberikan bantuan atau ternyata produk ini atau yang kita tawarkan ini bermanfaat bagi keluarga mereka, itu mm, sungguh sangat luar biasa, tidak bisa dinilai dengan apapun ya. Dan itulah yang betul. menyebabkan saya mencintai pekerjaan ini. Jadi kalau di level-level mendapatkan cuan, itu jelas karena kita bekerja memang UUD, tetapi di balik itu semua ada misi yang Yes, sudah kita mencintai pekerjaan ini karena saya merasa bermanfaat bagi orang lain juga kalau tim sukses, tim berhasil, tim bisa mendapatkan income yang luar biasa itu juga kebahagiaan yang tidak bisa saya nilai dengan apapun. betul Seperti Bu. itu sih. Istilahnya bisa turut menjadi saluran berkat lah ya Bu ya buat orang lain ya Bu ya. Khususnya Insya, nasabah yang tadi kena risiko. Wow. insya Allah. Ya. Wah, mantap, Bu. Mudah-mudahan stay longer ya, Bu ya. Selamanya lah Amin. ya dari Manulife. Ya. Oke. Teman-teman juga saya harapannya seperti itu. Anda juga. Amin. Amin, ya, Bu. Oke, Bu Eni, Bu, langsung saja deh, Bu, karena saya tahu nih, Bu Eni sudah ada agenda lain ya. Kita masuk ke topik nih ya, Bu ya. Nah, ini terkait MSP dolar nih, Bu. eh Sorry, sebelumnya bukan MSP dolar aja ya, MSP sendiri ya. Bu ini sudah tahu dong ya AUP tentang rencana penyesuaian manfaat tahunan ya di MSP ya Bu ya. Ya. Responnya gimana Bu waktu baca memo itu Bu? Waktu tahu itu. Responnya saya kebingungan, itu yang pertama.
Yang kedua, kenapa kebingungan? Karena saya merasa bahwa masih ada banyak orang yang belum saya info tentang produk ini karena keterbatasan waktu dan Oke. jarak. Kalau tidak, saya kebiasaan itu bertemu, jarang untuk bisa by WA maupun telepon. Terus Oke. yang kedua adalah saya juga segera berpikir apa yang harus saya lakukan supaya dalam waktu 2 minggu ini saya bisa paling tidak adalah nasabah yang sempat merasakan keuntungan produk MSP ini. Kalau saya berpikir bahwa seperti tahun lalu penjualan saya yang 2 miliar lebih itu dari produk MiFIP itu berasa banget Betul. cuannya jauh sekali dengan yang eh, MSP tahun ini ya. Tapi di situ ada kebahagiaan tersendiri bahwa nasabah ini cuan loh. Kamu itu cuan, kamu punya duit gitu. Kalau Oke. ya itu sih, jadi itu reaksi yang saya rasakan, Angga. Oke, Bu. Terus gini, Bu. Tapi gini Bu, maksud saya gini, MSP ini kan sesaat lagi akan direview ya Bu ya. Jadi kan kita betul, saya setuju dengan Ibu bahwa responnya, saya suka tuh respon Ibu yang kedua adalah Ibu merasa perlu memaksimalkan waktu yang dipunya ya Bu ya, di 2 minggu Betul. tersisa ini untuk ya, nggak ada 2 minggu sebenarnya Bu ya. Nggak ada 2 minggu lagi Tapi untuk infonya itu memaksimalkan. 2 minggu kemarin itu. Ya, ya kemarin Hmm. betul sampai. Ya betul nggak ada 2 minggu ya, karena sampai dengan tanggal 27 Oktober nih Bu. Nah Bu, kira-kira nih Bu, kan kalau kita lihat ya dari pengumuman kemarin, memang yang nanti akan terdampak cukup signifikan kelihatannya yang US dollar Bu. Ini informasi sementara ya yang saya dapatkan ya gitu ya. Nah, terus kira-kira nih Bu, Ibu sudah kepikiran belum Bu? Nanti pada saat ketemu klien, apa yang akan Ibu sampaikan ke klien tersebut Bu? Biar waktu yang kita punya ini efektif kira-kira gitu Bu. Kalau kemarin yang sudah lewat dari iklan tersebut, closing MSP 80.000 itu uangnya bahkan sudah habis ya. Wah, Iya. maksudnya komisinya udah habis gitu ya, karena Ah, udah lama. betul Nah, betul. kemarin minggu lalu ya hari Selasa atau Senin saya lupa, itu saya submit juga 10.000 dan Wow. itu MSP juga sama. Saya lebih seneng MSP yang 15 tahun. Jadi sebenarnya memang benar Oke, ya, peran kita sebagai agent atau sebagai konsultan finansial ini sangat berpengaruh terhadap keputusan klien. Jadi betul. berhati-hatilah dengan itu. Kadang-kadang saya sendiri secara pribadi pengennya ya keputusan ada di klien gitu ya. Tetapi kecenderungan intonasi PD kita itu akan tampak kelihatan di saat klien itu balik bertanya, kalau misalnya kamu sendiri, kamu mau ikut yang mana? Itu pertanyaan yang sulit sebenarnya. Iya, Di mana sebenarnya kita pengennya itu yang komisi gede. Tetapi betul. Betul. dari perasaan hati nurani itu juga nggak tega. Makanya ya sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Seperti itu. Jadi kalau dalam hal ini saya melihat kenapa ada agent yang bisa menjualnya MSP 20, ada Mhm. juga yang hanya 10 atau 15. Saya yakin bahwa itu adalah peran agent itu sangat penting mengarahkan kliennya. Setuju. Kalau Seperti itu. kalau Ibu sendiri tadi apa namanya menawarkan MSP 10.000 15. ke 15 tahun tujuannya untuk apa Bu? Ya, karena tengah-tengah bagi saya ya, bagi saya itu tengah-tengah. Kalau di saat saya menawarkan MSP selalu saya bilang bahwa produk ini adalah menurut saya adalah produk deposito yang berjangka. Jadi kamu mau ambil produk Oke. ini mau cair 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun. Kenapa? Karena eh, benar-benar ini cair. Tidak Oke, ada kalau jika itu tidak ada, pasti cair seperti itu. pasti Nah, cair ya. jadi di situ yang pertama saya sampaikan adalah produk deposito berjangka, mau 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun. Itu dulu. Betul. Yang kedua, di saat kamu selesai dalam mengangsur atau menabung ini, kamu akan langsung mendapatkan keuntungan. Oke. Nah, keuntungan itu juga bermacam-macam. Saya jelaskan mulai yang eh, 10 tahun, 15 tahun maupun 20 tahun. Karena sebenarnya Hmm. tiga pilihan ini kan cukup sederhana sehingga kita juga mudah untuk menghafal dari 5, 8 dan 11%-nya itu. Betul. Nah, itu kita sampaikan seperti itu. Nah, itu kelebihannya produk ini.
Apakah jika kamu tabunganmu di bank yang saat ini, baik rupiah maupun US dollar, itu memberikan return berapa? Apakah pernah kamu cek? Biasanya kan enggak. Ya wes lah, pokoknya ditaruh seperti itu. Yang penting Nah, disimpan jika ya. seperti ini, misalnya diambil sebagian dan lain sebagainya, atau kalau misalnya dalam bentuk rupiah, kita tahu inflasi dan US dollar ini kita tahu juga lebih stabil lah nilainya di saat nanti jangka panjang kita butuhkan, apakah tidak sebaiknya dibagi sebagian masuk ke sini? Jangan semua, memang karena jangka waktunya juga tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau di bank mungkin jatuh temponya per 3 bulan, per 6 bulan, per setahun rollover seperti itu. Tapi di sini tidak bisa, mau tidak mau memang harus pilihan di awal itu yang menjadi kontrak, tidak bisa dipercepat dan lain sebagainya. Jadi jangan eh, semuanya. Dan saya melihat sebenarnya saya itu biasa-biasa saja dibandingkan yang closing MSP sampai 100.000, 50.000. Enggak, saya enggak seperti itu. Jadi saya juga mau men-sharingkan ke teman-teman bahwa jangan berpikir yang besar dulu. Oke. Pakailah, kalau saya selalu sampaikan ke tim saya, jualan receh lah istilahnya. 2.000, 5.000, 10.000. Tapi kalau mereka ternyata punya dana lebih, mungkin anaknya 3 bisa dibelikan semua. Nah, kebetulan yang lalu kan 80 itu karena memang 8 polis. Seperti itu, Oh, karena memang dia oke. memberikan untuk 8 cucunya. Nah, yang Oh, kemarin juga receh lagi, 10.000. 10.000 ini masih karena mendesak, jadi dia juga mau dan tertarik, dan dia masih berpikir lagi, sampai kapan tutupnya? 25 Oktober. Coba aku cek ya, di tempat lain ada dana berapa yang bisa tak geser lagi. Nah, jadi kita jangan berpatokan bahwa, wih closingnya ini kok gede-gede. Ndak, bener ndak. Saya katakan sesungguhnya bahwa saya ndak pernah berpikir sampai gede-gede. Tapi dimulai dulu dari yang kecil-kecil, oke. tapi orang itu merasa, oh iya ya, masuk akal. Dan seperti itu, eh, Danang. Oke. Bu, oke, tadi menarik nih. Berarti yang case 80.000 US itu gabungan ya Bu ya dari 8 ya, dari 8 Iya, case ya Bu ya. Waktu iya, itu ide jualnya apa Bu? Maksudnya cara Ibu menyampaikan kalau nggak salah tadi kan ke cucu ya Bu ya. Itu iya. peruntukannya apa Bu? Sehingga nasabah akhirnya mau Bu. Sebenarnya, nah ini penting juga sebenarnya. Jadi Ya, sebenarnya bukan karena, kalau menurut saya secara pribadi ya, ya, closing itu bukan karena sekedar memang produk ini cuan atau apa. Tapi yang pertama, kita ini sudah membangun relasi dengan teman, klien dengan ya. kenalan kita, dengan nasabah lama kita, itu bukan waktu yang singkat. Paling Oke. tidak bisa lebih lah dari 10 tahun lah. Bagi saya ya, kita mengenal seseorang lebih dari 10 tahun, itu kita sudah tahu buruk dan baiknya, tulus dan tidaknya. Nah, dari situ saya cuma menyampaikan bahwa ini ada produk sederhana, di mana menurut saya ini adalah tabungan deposito berjangka. Yaitu kata-kata saya seperti itu saja. Hmm. Nah, apakah mungkin bisa memberikan untuk anaknya atau cucunya? Ya tabungan lah, kurang lebih 50.000 aja per anak. Saya selalu sampaikan, oh ya ini penting juga buat teman-teman. Selain saya tadi menyampaikan per tahunnya 10.000, saya sering kali menyampaikan bahwa jumlah total yang dia bayar itu berapa, itu saya sebutkan. Tetapi Oke. jadi saya sampaikan mungkin diberikan bisa 50.000 per anak atau per cucu. Tapi diangsur kok. Setiap tahunnya cuma 10.000. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ini diberikan dalam bentuk cash, mungkin ya wis entek. Buat sekali belanja barang branded dan lain sebagainya, anak-anak belum tahu manfaat uang itu seperti apa dan lain sebagainya. Pasti saya rasa 10 tahun atau 15 tahun ya enggak ada. Uangnya itu Ya, enggak akan ada. Tetapi betul. kalau dibukakan atau diberikan dalam bentuk seperti ini, paling tidak itu ada sesuatu yang mereka rasakan di saat kita ada maupun sudah tiada. Itu saya sampaikan. Ya wes, ya udah satu anak 10.000, udah gitu doang gitu. Tapi sebenarnya bagi saya bukan itunya, itu ya wes itu memang proses dari hubungan.
Kalau Betul. bagi saya itu proses dari sebuah hubungan jangka panjang di mana kita memberikan sesuatu produk atau solusi, orang itu langsung 90% itu pasti sudah percaya dan tinggal 10% berpikir duitku ini ada atau tidak. Oke. Itu menurut saya ya. Oke. Berarti dari yang 80.000 itu ya apa namanya bisa dibilang konsep yang Ibu tawarkan ke klien adalah bisa memberikan ya semacam ya Ya, entah uang tahunan lah ya atau uang angpau lah ya Bu ya ke ya, cucu. Dan saya setuju dengan Ibu tadi, memang betul kadang-kala kalau kita memberikan dalam jumlah lamsam sekaligus itu kalau yang menerima tidak bisa memanage dengan baik, nah itu kan berpotensi cepat habis gitu ya Bu ya. pasti. Tapi dengan konsep tahapan seperti ini kan manajemen cash flow-nya jadi terbantu lah sebenarnya nasabah ya. Betul. Nah, karena kalau orangnya masih ada, ya dia bisa mengatur sendiri cash flow-nya. Tapi ketika sudah tidak ada kan cash flow-nya ya nggak ada yang bantu dong gitu kan. Jadi kalau orang itu tidak bisa memanage dengan baik ya akan cepat habis. Nah, Betul. yang kedua tadi Bu, yang barusan Ibu closing 10.000 itu berarti idenya adalah Ibu mencoba mengajak klien Ibu untuk melakukan istilahnya diversifikasi kira-kira ya Bu ya. Jadi Iya, ya sebagian aset yang dia punya di tabungan gitu ya, yang jumlahnya mungkin besar, yuk sebagian dialihkan ke kita. Karena iya, tadi kan Ibu kalau nggak salah memberikan semacam gambaran ke dia bahwa ya sama aja kok namanya tabungan deposito itu kan juga rate-nya nggak fix kan. Sementara kalau di MSP ini kan fix ya, artinya sejak awal kita ikut kita sudah tahu nih berapa persen yang nanti akan kita dapatkan. Lebih pasti juga dan secara cash flow terbantu. Wah ini menarik nih Bu. Ya. betul. Nah terus gini Bu. Nah ini juga saya pengen tanya ke Ibu nih. Pernah nggak Bu misalnya nasabah itu mengcompare lah kira-kira dengan instrumen finansial yang lain. Yang ya sebenarnya kita tahu lah itu sebenarnya nggak apple to apple ya. Membandingkan produk insurance dengan produk finansial yang lain itu yang bukan insurance itu sebenarnya bukan apple to apple. Tapi faktanya di lapangan kan itu terjadi. Nah biasanya yang Ibu lakukan apa Bu untuk menjawab objection dari nasabah yang seperti itu Bu? Ketika Ya, membandingkan MSP kita dengan instrumen finansial lain yang sebenarnya nggak apple to apple. iya. Eh, yang pertama, yang kemarin, yang tadi ya, yang 80.000 Yes. itu sempat dia buka langsung dengan deposito di Singapura yang memberikan Oke. saat itu penawaran sebesar 4%. Oh. Saya balik bertanya, apakah ini pasti 4% ini selama sekian tahun? Enggak. Ya hari ini kalau aku taruh berarti untuk berlaku 1 tahun. Oh, Langsung I seperti see. itu. Ya, Setuju, setuju. jadi kita bertanya aja, jangan kita terus keder, ya lebih baik kita pura-pura bodoh aja lah daripada kita kelihatan sok pinter tapi sebenarnya nasabah itu jauh lebih pinter, mau dia itu loh pengusaha, mereka bos kita loh masih door to door ya toh. Eh, Nah itu, jadi kita sampaikan bahwa apakah itu pasti sekian? Oh enggak, ini kalau aku taruh sekarang ini dapatnya 4%. Ya, sudah saya cuma bertanya seperti itu. Lah, Oh, kalau oke. kalau itu yang pertama. Jadi yang saya sampaikan itu. Yang kedua saya sampaikan, jika terjadi resiko setelah masa bayar, Manulife itu akan menambahkan tahapannya itu sebesar sekian persen loh. Ini kalau dihitung kira-kira bunga berbunga, ini keluar berapa? Nah, ini menarik menurut dia langsung sampaikan seperti itu. Lah, kalau Hmm, menarik, ngapain ditunda? Ngapain ditunda Gitu. betul. Karena bagi yang punya uang, ya wes oke, tapi bagi yang akan membayar masih dihitung lagi. Bagi yang akan bayar masih dihitung lagi. Wow. Tapi saya juga sempat mendapatkan penolakan. Oke. Jadi waktu MSP ini juga di launching, dia langsung bilang, enggak, karena saya sudah main di eh, instrumen lain. Dia memang seorang yang memang pekerjaannya dia selain dia pengusaha, dia juga main di saham. Menurut dia, dia lebih bisa untuk apa ya, mendapatkan return jauh lebih besar di Mhm. saham dibandingkan model yang seperti ini seperti ini.
Tetapi cara saya bertanya adalah begini, Oke. karena ini profiling customer ini juga penting. Saya Oke. tahu bahwa klien ini memang main instrumennya itu banyak banget. Dan dia memang senang. Dia klien life insurance sama saya, ada beberapa polis, setiap lunas ikut lagi. Jadi life insurance-nya pakai saya, kesehatannya pakai saya, satu keluarga. Saya mencoba waktu itu, ini ada produk baru, Manulife. Menurutmu produk ini seperti apa? Jadi saya ajak diskusi waktu itu, dan dia menyatakan bahwa kamu tawarkan kepada orang yang konservatif. Ah, Kamu tawarkan kepada klien-klienmu yang punya uang dingin. Jadi saya itu senang begitu. Saya mesti berusaha untuk mencari masukan dari sisi nasabah juga tentang produk-produknya Manulife. Seperti MDLA itu juga seperti itu. Saya biasanya itu soft selling-nya seakan-akan minta pendapat, tapi sakjane ya dodolan gitu. ya, istilahnya kita nyelondoi lah ya, Bu, ya. Kalau bahasa Iya, Jawa, ya karena bagi saya ya mereka itu wis pinter pintar. lah, pinter. Nah, enggak mungkin tadi bos. Oh, menarik nih Bu. Ini ceritanya kita semacam kayak kasih meminta umpan balik ya. Jadi Ya, saya suka tuh. Tadi Ibu coba tanya, ini kita punya spek produk kayak gini. Menurutmu kalau produk kayak gini cocoknya ditawarin ke siapa, ke orang yang kebutuhannya apa, kira-kira gitu ya Bu ya. Tapi ya. mereka ketika Ibu tanya gitu, so far memberikan komentar ya Bu ya. Artinya memberikan saran juga ya. Karena tadi balik lagi di awal saya sampaikan, kita ini Profiling tadi. perlu profiling satu, Yes. kedua perlu membangun relationship, dan kita Oke. harus melihat siapa yang kita ajak bicara ini. Hubungan kita ini kalau sudah lebih 10 tahun, ibaratnya wis ngerti LAPE gitu. Ya. Berarti memang sebenarnya kalau kalau seperti itu ya bisa dibilang faktor trust ya, artinya itu Penting juga penting banget. ya, faktor trust. Nomor satu itu Membangun memang trust. membangun trust dan networking dengan klien terlebih dahulu ya, Bu ya. Artinya Betul, ya ketika kita itu sudah bisa dapatkan dari klien ya pada dasarnya produk yang kita tawarkan pun mungkin mereka tidak akan terlalu mempermasalahkan ya selama betul, kalau karena saya sudah trust sama kamu, pasti kalau kamu menawarkan sesuatu ke aku ya itu bukan sesuatu yang jelek kan betul. kira-kira Yang gitu ya. merugikan, ya, Mindsetnya nasabah kira-kira begitu ya. betul. Nah, Bu, terus gini nih Bu. Tadi kan Ibu sempat bilang ya, 2 minggu ini atau sejak kemarin dengar lah ya, Ibu akan coba memaksimalkan ke orang-orang yang selama ini mungkin belum sempat Ibu ceritain terkait MSP. Nah, tadi kan Ibu sudah sempat kasih ide ya terkait satu bicara soal diversifikasi. Betul ya Bu ya. Kedua, Ibu juga punya konsepnya tadi bicara soal tabungan, sorry apa tadi ya bahasanya Ibu ya. Deposito Tabungan, berjangka. sorry deposito kok tabungannya, deposito berjangka. Nah, kira-kira selain itu ada lagi nggak Bu cara lain yang pernah Ibu pakai atau mungkin yang akan Ibu lakukan dalam dalam waktu ini sampai nanti Ya, 27 Oktober? ya. Baru kemarin saya sharingkan di meeting tim saya. Wow. Hari ini juga saya sampaikan ke teman-teman, saya pengen semua dari 145 orang ini Yes. minimal closing 2.000 US dollar Per orang, Bu. per orang. Amin. Amin Amin. ya. Jadi saya ingin sekali itu kerinduan. Artinya apa yang saya sampaikan malam hari ini itu berbuah dan itu Iya dong. kepuasan saya bahwa oh ternyata saya ini berguna rek malam ini gitu buat Pastilah, Bu. teman-teman. Ya. Jadi Ya, saya oke. pingin setiap yang hadir 145 orang ini minimal closing 2.000 US. Nah, Siap, gitu dong. kemarin Amin, yang saya amin, amin. Mana kemarin yang saya jempolnya nih yang sampaikan lain nih? Amin. Kalau siap, ketik siap dong. Amin. Oke. Amin, Wah, Mas. wah banyak, Bu. Hah? Wah, luar biasa ya. Ini semangatnya semua kebakar nih sama Bu Eni nih. ya, ya saya pengen sekali. Jadi kemarin saya sampaikan, jadi bagi tim saya yang hadir pada malam hari ini adalah mendengar yang kedua. Jangan sampai teman-teman yang hadir ini kalah dengan yang baru dengar hari ini ya. Ya, setuju, Bu. Setuju. Setuju, setuju. Oke, silakan, Bu. Gimana, Ya, Bu? jadi yang pertama sebenarnya ini materi ini adalah yang dibawakan oleh Ibu Ima dan Ibu Tris waktu ada kelas yang di level up apa ya yang di kelas apa Bu Tris kelasnya itu ya
yang di Regen 2 itu, yang Boost Your Boost Power. Your Power. Use Your Power. Nah, Nah, itu sama persis dengan, karena waktu itu saya sedang bersama Ciim ya di Jakarta, jadi dari materi itu juga kita diskusi bersama wow. juga. Nah, yang pertama yang kita lakukan, guys, 150 orang ya, Ya, semua closing 2000, amin. Ada amin saudara-saudara. amin, Amin, saudara-saudara. amin. Wah, senang nih, senang. Yang pertama adalah kita pasti tahu dan memiliki teman-teman relasi baik yang sudah nasabah maupun yang belum nasabah yang tentunya punya produk-produk di asuransi lain. Nah, Oke. coba kita hubungi mereka. Teman-teman, ya apa perkembangannya asuransi unit linkmu? Sudah dicek belum? Sekarang ada nilai polis berapa? Oke, Seperti itu. menarik nih. Ya. Nah, terus waduh wis gak ngerti aku, wis gak tahu ngecek-ngecek. Ya, sekarang ceken gitu. Terus mari gitu, kenapa sih gitu? Karena produknya Manulife yang terbaik ini akan segera ditutup. Saya selalu menyampaikan ditutup tanggal 25. Jadi ojo Oke. mepet-mepet, yo, kok nek gak stres. Terus setelah itu kita sampaikan, coba dilihat. Dari situ mungkin bisa diambil nilai polisnya. Itu masing-masing polis sebesar misalnya 15 juta, 10 juta, dikumpulin. Kalau nututi bisa terkumpul sekitar 35 juta, sudah bisa buka akun deposito berjangka di Manulife. Wow. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa nilai rupiah dalam waktu 10, 15, 20 tahun lagi nilainya pasti akan defisit. Tetapi dengan pegang hanya 10.000 US dollar saja. Kenapa 10.000? Karena 2.000 kali 5. Gimana? Itu juga kita harus langsung diglobalkan. Itu 10.000 kita pasti punya uang 10.000 US dollar. Yang nilainya juga akan tetap sama nanti di 15 tahun atau di 20 tahun ke depan. Seperti itu. Oke. Nah, dari situ otomatis kamu akan membalanskan nilai uangmu dari yang sudah ada sekarang yang kemungkinan akan defisit akan menjadi stabil karena kamu punya backup produk US dollar sebesar 10.000. Seperti sampaikan seperti itu atau di tabungan. Lanjut, Bu. Cek. Aduh, mohon maaf Bu, saya kok tiba-tiba kelempar ini. Karena kamu kepengen dodolan soalnya Angga. Ya saya nggak tahu nih Bu, kenapa tadi saya pikir Bu Eni yang kelempar nge-freeze gitu ya Bu. Sorry nih Bu. Tadi sampai mana ya Bu ya? Tadi saya Sampai menghubungi bilang klien balance kan bukan. Saya terakhir itu saya untuk membalanskan nilai membalancekan. rupiah yang kemungkinan nanti 15 atau 20 tahun lagi akan defisit Jadi dengan produk US dollarnya Manulife yang pasti 10.000 itu oke. pasti ada gitu. Oke, kira-kira berarti gini ya Bu ya. Kan oke lah kalau kita bicara rupiah, memang faktanya rupiah ini kan salah satu challenge-nya adalah dia mungkin ada keuntungan, tapi juga di satu sisi ada inflasi. Banget. Artinya keuntungannya tergerus, kira-kira gitu ya Bu ya. Bisa jadi bahkan kalau keuntungannya ternyata lebih rendah dari inflasi, ya malah zonk. Tapi dengan Pasti. kita mengarahkan ke US dollar, ya kita tahulah kalau US dollar ya mungkin lebih tahan inflasi, itu yang pertama juga ya. Yang kedua kan selisih nilai tukar sudah pasti kan. Artinya 10.000 US dollar sekarang dengan 10.000 US dollar yang akan datang, ya mungkin value-nya nggak berubah kan gitu ya Bu ya. Betul, Nah betul. itu jadi tujuannya itu. Wow. Iya, iya. Nah, bagi orang-orang yang tidak punya polis unit link,
coba digali lagi tabungannya atau depositonya. Kalau memang gak ono, ya berarti salah sasaran, salah market. Iya, 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 betul, betul, Bu. Jadi Salah. balik lagi adalah ketersediaan market itu juga harus jelas dulu. Profiling Betul. nasabah harus jelas dulu. Hubungan kedekatan kita Pendekatan. dengan nasabah juga harus kita pelajari dulu. Setuju, Seberapa Bu. dekat dia dengan kita. Jangan sampai nanti kalau sudah kita yang menjelaskan kedekatannya dengan yang lain, closingnya sama yang lain. Kan yo amsyong gitu. Amsyong, ya, Bu. Wah, bertepuk sebelah tangan ya, Bu, ya, jatuhnya ya, Bu. Ya, ya. Oke, wah, Bu, keren banget nih. Berarti ini saya coba rangkum ya, Bu, ya, dari tadi ya strateginya Ibu ya. Yang pertama, kita cari relasi kita, baik itu sudah nasabah ataupun belum. Tapi mereka ini yang punya polis asuransi jiwa unit link, kira-kira gitu ya. Ya. Kita cari relasi kita yang sudah punya produk unit link. Khususnya ya mungkin unit linknya sudah cukup lama lah. Nah, di situ kita tanyakan nilai tunai polis yang terbentuk sampai dengan saat ini ada berapa. Nah, kira-kira nilai tunai yang terbentuk itu, nah, bisa nggak sebagian kita alokasikan, kita arahkan untuk dialokasikan ke MSP. Kenapa pilihnya yang dolar? Tujuannya tadi ya, Bu, ya. Karena dolar sendiri kan secara eh, Menjaga inflasi stabilitas. lebih stabil gitu ya, sehingga di masa depan pun juga jauh lebih aman ya, karena inflasinya sangat rendah atau hampir tidak terpengaruh dengan inflasi. Yang kedua, kalau kita punya network lah ya, bisa dibilang ya, kenalan atau apa yang mungkin dia tidak punya asuransi atau belum punya, atau mungkin asuransinya bukan yang unit link ya. Nah, kita mungkin bisa arahkan mereka untuk mengalokasikan sebagian aset ya, misalnya di deposito atau idle money yang lainnya, tabungan dan sebagainya gitu ya, Bu, ya, kira-kira ya. Halo, Betul. cek. Oh, saya pikir saya nge-freeze lagi, Bu. Sorry. Ya. Mhm. Oke. Ya, cuman mungkin dengan konsepnya tadi ya, tabungan berjangka tadi ya, Bu, ya. Iya, wes nggak Oke. usah gede-gede lah. Masing-masing kalau 105 hari ini sekarang sudah 153 ya. 153 orang ini kali 2.000 ya, hitungan Anda. Udah. Saya senang sekali nih, Bu. Nambah banyak yang aktif ya, jadi sekaligus checkpoint satu Fun and Crew ya, Bu, ya. Bener nggak, Bu? Iya, iya. Masuk. Bali dapat ya toh, Iya Bali. dong. Ya, langsung Bali loh, ya toh. Iyalah. Hmm. Oke. Nah, Bu, eh terakhir nih, Bu. Terakhir ya, saya tahu ya, setelah ini Bu ini juga akan ada agenda yang lain nih, Bu. Nah, ini Bu terakhir ya, Bu, ya. Bu, sekali lagi, Bu, kita kalau kita lihat tanggal itu kan sampai dengan 27 ya, which is itu mungkin ya 25. 25, betul, sorry 25 ya. Pokoknya kita harus sepakat 25 ya. Jangan mepet-mepet ya. Berarti tinggal seminggu lagi nih, Bu. Seminggu lagi ya. Seminggu lagi. Nah, Bu, Ibu boleh dong, Bu, saranin ke teman-teman di sini, Bu, biar 152 ini semuanya bisa dapat closingan MSP sampai dengan tanggal 25, Bu. Day by day kalau bisa apa yang harus dilakukan, Bu, kira-kira, Bu? Yang pertama setelah kelas ini Yes. langsung dicari daftar nama tadi yang seperti yang sudah Angga summary lagi tadi siapa saja yang kira-kira harus saya hubungi. Terus setelah itu tidur berdoa. Oke, betul dong. Iya dong, saya Tidur setuju dong. berdoa supaya besok pagi semua yang ditelepon memiliki hati Yes. terbuka untuk menerima penjelasan dari kita. Betul sekali. Ya. Berarti harus ya, pokoknya kelas Oh, ini selesai, harus ada daftar nama, list daftar nama. nama. Nah, Hmm. ini teman-teman leader di sini nih yang hadir nih. Nah, ini mungkin juga nanti bisa diinfo ya ke timnya. Yuk, malam ini sebelum tidur bikin list bank nama ya, cari ya 5 orang atau 10 orang kira-kira ya yang tadi ya, yang kira-kira punya Nggak polisi cukup kalau 10. 10 per jam maksudnya, Bu. Jadi Oh, 5 perjalanan jam itu. gendeng. Aduh, ya gitu ya. Jadi saya setuju nih. Jadi setelah kelas ini, masing-masing dari kita semua, yuk coba dicek lagi networkingnya ya, baik nasabah existing ataupun yang bukan gitu ya. Tetapi yang menurut kita, ingat juga ya tadi pesannya Bu Eni ya, profiling itu penting. Jangan Penting. sampai kita salah market
Wes gak Waktu usah, lupakan, waktunya hubungi yang mepet ya lain Bu. dulu. Waktunya mepet betul. Jadi jangan sampai salah prospek gitu ya. Nah, Lagian produk ini enaknya apa? Kan dia tidak pakai di Android ya. Jadi dia berada setuju. dimanapun, usia By berapun, ini ya Bu ya. wes langsung jadi duit, ya kan? Yes. Dan ketemu di Wah, Bali semua, ya toh? Heeh, betul Ibu. Kita nanti ketemu di Bali ya sama teman-teman semua di sini ya. betul. Nah, setelah itu Oke, baru besok mulai fokus hubungi dan bercerita tentang yes. deposito berjangka Setuju. ini. Setuju, saya setuju. Ya, jadi yuk teman-teman semua di sini ya. Untuk yang leader tolong bisa diinfo ke masing-masing timnya. Malam ini diminta untuk bikin bank namanya. Kalaupun yang teman-teman di sini yang bukan leader pun juga sama, jangan nunggu diminta leadernya. Karena sudah diminta Bu Eni dan saya Yo, tentunya. Langsung yo, list ya. gak usah ngurusi lidere, Wes, urusi oke. Angga sama Eni, ya toh? Setuju Bu. Karena kalau ini semua closing ya, berarti kita berdua ini berguna bagi bangsa dan negara Manulife Wow, Region 2. alhamdulillah ya Bu, nggak sia-sia sampai malam ya Bu ya. Oke. Nah Bu, thank you nih N, Bu. Saya sepakat sekali, N, senang. Ya, Oh iya, dengan N. Kalau iya, ada yang tanya USD kan lagi nggak bagus tuh sekarang. Takut aku di USD. ya. nah Menurut iya silakan, boleh Bu. wes, aku wes bolak-balik nek pertanyaan karena saya suka jual US dollar ya. Jadi Oke, nah selalu ini, yang saya sampaikan adalah iya, memang ndak bagus. Nek menurutmu sing bagus iku piro sih? nah betul. Terus kapan? Nah, setelah iki tutup produknya. Setuju Bu. Karena kan nggak berlaku surut ya. Maksudnya kalau toh nanti ada koreksi yang berlaku ya new business yang Karena memang terkoreksi kita tadi harus yang mengenal cepat. dollar averaging ya, kayak kita beli saham itu. Ya, Waktu setuju. terbaik waktu terbaik Justru kita malah ikut pas harga US lagi dollar. turun ya. Enggak, waktu terbaik waktu kita ambil produk US dollar atau unit link adalah Kemarin, kemarin. Nen. Oh ya, 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 Bukan betul, saat betul. turun atau saat naik, kemarin. Kemarin ya. Makanya jangan ditunda-tunda ya Bu ya. Ya, pemenai karek seminggu. Yes, good. Thank you. Bu, eh kira-kira Ibu masih punya waktu berapa lama nih Bu? Saya pengen, Masih setengah 8 kan kita join. Setengah oh, 8 berarti ini geser kalau, ke YBC. oke, berarti ini kalau misalnya saya buka sesi tanya jawab karena saya yakin nih teman-teman semua di sini banyak nih ya pasti yang pengen tanya ke Bu ini boleh ya Bu ya? Tidak masalah, karena saya Mungkin rasa produknya ini kan cukup sederhana ya. Mungkin simple, materinya setuju Bu. Angga, Saya juga ada satu ya, tapi mungkin ide jual aja sih, tapi nanti setelah ini ya. Oke, yuk teman-teman, saya buka sesi tanya jawab nih. Yuk silahkan. Nah ini mungkin biar menarik, biar mantep. Saya juga kasih kesempatan teman-teman mau unmute juga boleh. Ya, yuk silahkan. Saya mungkin hanya Tanya, tahu maksimal 3 orang ya. Oke, siapa tanya, nih? Siapa tanya. ini? Gue Dengan nih, siapa gue Ibu? nih, Dengan aku, weh, please. salam blembeng. Ya, gue. Oh, oke Bu Odilia, silakan Bu. Iya, kebetulan ini saya lagi berjuang untuk MSP. Bersaingnya itu dengan emas. Orangnya nih hobi banget emas. Betul. Nah, terus apa namanya? Kemudian udah deal sama saya, udah tanda tangan. Tahu-tahu pagi itu sama dia dibatalin 5.000 US. Aku kan jadi syok ya loh. Aduh, piye yo akhirnya. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol sama leaderku. Kan selalu apa namanya? Kita selalu walaupun wis lama pun tapi kan tetap yo leader ini kan gandeng terus gitu loh. Dalam keadaan aku bingung, saya ini kita ngobrol-ngobrol sama leaderku ya dikasih masukan. Oh coba kita masih bisa masuk di sini sini sini. Dia bilang tidak loh. Ya masuk akal juga ya. Lah mungkin hari ini aku bisa dapat masukan juga dari Bu Eni ya. Eh, Padahal kan dia udah begitu ngeh. Tapi akhirnya suaminya bilang, kamu nggak ini pengalaman kemarin ikut MLP itu loh. Memang gede dia ikutnya. Terus akhirnya kan sampai sekarang ternyata waktunya kan harus 70 tahun anakmu baru balik gitu kan. Kita lagi butuh waktu COVID itu dananya juga nggak bisa gitu aja langsung diambil. Dia bilang gitu ya. Terus lah waktu itu aku memberikan ke dia itu kembali ke manfaat gitu loh Bu, manfaat awalnya dia ngambil itu. Nah, terus
Akhirnya sekarang kan duitnya dia ada mengendap nih di kita lumayan. Terus aku sarankan dia untuk ke dolar. Terus dia ya wis seneng. Oke, tahu-tahu mendal kita dibandingin sama emas. Ada masukan nggak ya Bu Yo? Nah, sing masukannya dari leadermu piye dhisik toh? Ya udah, Iya, pokoknya iya, iya. udah, itu udah. Tapi mungkin ada tambahan lagi gitu loh. Dari leaderku tuh ya bagus. Kalau dari leaderku jelas bagus. Tapi maksudku tuh mungkin ada Pasti lain lah ya beberapa Bu ya. poin lagi. Ya, Iya, pasti lain. gitu. Itu Jadi tuh kalau poin dari ini. sudut dia kan apa namanya, yo apik juga. Karena dari sisi mengaduk ininya juga apa namanya, secara rasional, tapi juga mengaduk ke ini ke hati gitu loh. Kan ini kembali ke anak gitu seperti itu. Lah aku Ya, minta tambahan, coba dari Bu Eni Mbok Menowo juga bisa jadi bahanku sehingga kan bahannya tuh masukannya lebih banyak. ya. Gitu loh Jeng Eni. Kalau Aku minta kebanyakan matuk. Ora. Kok closing tak gawane blimbing meneh 10 kilo. Kebanyakan matuk. Semarang enggak Bu? Semarang Bu enggak dikirimin blimbing Bu? Boleh tanya ya. Belum dijawab Ya, belum. mungkin Ah, gini, Ci Odil, mungkin gini. Kalau dia memang prefernya emas karena dia lebih liquid, butuh kapanpun bisa langsung cair, ya kita menghormati. Kembali lagi kebutuhannya ini untuk jangka pendek atau jangka panjang. ya. Kalau memang untuk jangka pendek, ya oke, lebih baik memang emas. Kira-kira saudaramu yang punya dana tidak bergerak dan kemungkinan bisa kebutuhannya masih jangka panjang, bisa 3 orang mungkin bisa tak ceritani seperti ini, siapa menurutmu? Oke. Yang pertama. Yang kedua, bisa juga kita sampaikan. Kalau misalnya 5.000 kamu keberatan, dengan minimum 2.000, kamu masih bisa, aku secara pribadi, ikut 2.000 ay. Karena ini paling tidak sangat-sangat kamu butuhkan nanti di kemudian hari dengan memiliki 10.000 di 10 tahun, 15 atau 20 tahun ke depan. Itu menurutku ya. Tapi kembali lagi keputusan ada di tanganmu. Seperti itu. Untuk membalancekan duit rupiah deh. Dia kan selain emas kan juga punya deposito begitu-begitu toh. Pastilah, dia dan lebih pinter lah dari kita. Wong dia pengluwe sugih. Iya, betul. Ya Bu. Gue gak gampang teh. Ya oke. Mantap, Makasih, Bu dicoba. Eni. Yo. Ya, Oke, entek semangat mah itu ya. Sam Blitar iku. Oke, thank you Bu Edilia. Yuk, yang Mudah-mudahan lain. bisa ini ya membantu ya, Ci Odil. Boleh tanya ya. Silahkan. Ini dengan siapa Bu? Aku mau tanya. Ini masih Kamu di memilih Lourdes atau sudah di Indonesia ini? baru masuk Portugal. Masih di Portugal. Di Portugal join loh. Bayangno iki gila loh. Waduh. Nggak, aku mau tanya Masih di nih. Portugal ya? Di sini baru jam 1:01. Luar biasa. Titipan Aku doa aku wis dicemplungno durung. dungakno mulai untuk closing. Amin. Gak usah Soalnya ngenteni kayaknya mulai lagi tak sesok iri-iri closing. Gak usah nunggu, Sing gak sampai usah sesono nunggu pulang. pangkane. Besok closing. Enggak. Aku mau tanya, kenapa kamu kok lebih memilih 15 tahun ya? Karena menurut aku kan kalau makin panjang, kalau apapun yang terjadi kan itu kan tahapannya jalan terus. Dan itu akhirnya bisa menjadi warisan kan. Itu yang Betul, aku pengen tahu. Thank you. betul. Jadi tadi seperti di awal saya sampaikan, feeling kita sebagai penjual atau sebagai financial planner ini itu akan mempengaruhi closingnya klien. Kenapa saya itu kok lebih senang atau ngepushnya ke 15 tahun? Karena dia lebih cepat untuk merasakan balik bondone dan saya tahu, oh klien ini membelikan untuk dirinya sendiri. Oh klien ini membelikan untuk cucunya. Kebutuhannya itu sudah saya hitung. Jadi kira-kira kalau ini butuhnya 15 tahun itu masih lebih cepat untuk menikmati nilai besarnya. Seperti itu. Mungkin suatu ketika dalam 1 minggu ini kita berjuang bersama-sama, saya juga pengen dapat yang kebutuhannya 20 tahun gitu, supaya komisinya lebih gede. Gitu, C. Sun, makasih. Titip doanya ya. Yo. God bless. Salam Pak D.
Oke, nah thank you. Yuk satu lagi yuk. Nah, setelah ini kita kasih kesempatan Bu Eni untuk istirahat sejenak karena Luar setengah. biasa loh Angga, pesertamu itu ada yang dari Portugal loh. Gila men. Interlokal ya Bu ya. Nah, gitu yang di Surabaya nggak mau join. Masya Allah. Nemen ya Bu ya, banget ya Bu. Nggak mau join, nggak mau jualan ya, repot ya Bu ya. Gimana mau checkpoint satu Van and Crew ya Bu. Soalnya Oke, fans beratnya Eni. Wih, oke, yuk silakan teman-teman, masih ada kesempatan satu lagi yang ingin bertanya kepada Bu Eni. Yuk, sekali lagi mengingatkan MSP sampai dengan 27. Sorry, kalau kalau sama Bu 25. 5 ya sampai Jay, 25. mau tanya Jay, tadi nggak jelas Oke, aku yang silakan Bu Livia. tabungan dolar membalancekan apa Jay? Eh, jadi kalau orang itu rata-rata kan punyanya ya unit linknya itu rupiah live. Heeh. Lah kalau rupiah misalnya saat ini nilai nilai unit linknya ada 400 atau 1 miliar misalnya. Nah, di situ kan kita nggak ngerti dalam 10 tahun atau 15 atau 20 tahun nilai 1 miliar itu menjadi berapa. Nah, cobalah kita tarik sedikit dengan 50.000 saja, itu ya tetap 50.000 gitu nilainya. Oke Jay, oke. 10.000 kali 5 kan 50.000. Jadi kalau kita berbicara dengan klien yang sudah mainnya itu miliar, kita jangan bicara recehnya, tapi gelundungannya yang total yang dia akan terima berapa, total yang akan dia keluarkan berapa, tinggal di breakdown selama 5 kali gitu. Oke. Oke Jay, thank you. Semangat, Liv, patching. Oke. Thank you ya Bu Livia. Bu, ini ada satu penanya nih Bu di kolom chat ya, Ibu Irene Zakaria ya. Bu mau nanya nih Bu, jika nasabah existing misalnya nih, tadi dengan ide Ibu mengalihkan ya sebagian alokasi nilai tunai yang terbentuk di produk unit link sebagai pembayaran premi pertama nih untuk MSP, pertanyaannya nih, gimana solusinya buat nasabah kalau nasabahnya nanya, terus pembayaran premi berikutnya gimana dong? Karena nilai polis yang ada kan cukupnya untuk premi pertama saja. Nah, itu gimana Bu? Ya, Kira-kira. tadi sorry, di awal tadi belum saya perjelas ya. Oke. Saya melihatnya itu dari nilai tunai yang seperti tadi saya sampaikan ke Livia ya. Jadi dari nilai tunai itu sudah kita hitung paling tidak dia keluarkan selama 5 tahun itu. Oh, ya ya. Berarti Jadi bukan sekedar dia tahun pertama saja. Makanya kalau nilai tunainya itu dia terlalu kecil, itu kita tanya lagi untuk pembayaran premi pertamanya ini kamu bisa ambilkan dari sini, selanjutnya kamu mulai menabung, setiap bulan kamu sisihkan sekian, bisa, atau kamu mau total gelondongan, kamu ambilkan semua dari nilai polismu yang sudah ada saat ini, sehingga betul. kamu tidak ada lagi biaya lagi tambahan, tetapi kamu mendapatkan nilai tambahan. Oke. Ya, ya saya juga Jadi setuju. dia bisa menabung setiap bulan dari situ, ditambahin gitu. Oke. Ya. Jadi Bu Irene ya, kira-kira nilai tunai yang terbentuk itu apakah cukup nih untuk langsung untuk 5 tahun ya, kira-kira untuk 5 tahun, tapi teknisnya memang betul, jadi dipindahkannya ya tetap per tahun sesuai jatuh temponya, kira-kira gitu. Nah, disitulah tadi yang dimaksud dengan membalancekan ya Bu ya, karena belum tentu kalau itu tetap bertahan di Rupiah. Nah itu ya. Oke, ini betul ya. Saya Mudah-mudahan closing ya, Bu Irin. Bu Iren paham Bu, terima kasih katanya ya. Oke. Apakah bisa pakai FPU? Ya bisa, bisa. Tapi FPU bisa, ya. Oke, saya langsung jawab ya Pak Pram ya. Oke, Bu Eni, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih nih Bu. Kelas malam ini saya senang nih karena Bu Eni semangat sekali, ceritanya juga seru sekali dan idenya luar biasa sekali ya. Dan saya yakin Bapak Ibu dan rekan-rekan di sini setelah sesi ini pasti akan langsung membuat Bu listnya nasabah-nasabah mana yang akan diprospek Terus mulai tidur berdoa loh, terus berdoa, jangan terus lupa tidur. berdoa. Gak usah ngubungi bengi iki wong iso Oh iya gelo. iya iya. Bengi-bengi dihubungi. Mulai besok pagi ya, tapi yang penting siapin dulu namanya, strateginya tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eni ya, bisa mulai dicatat ya. Jadi Bapak Ibu juga tahu besok step-stepnya harus seperti apa yang dilakukan, ngomongnya gimana. Dan yang paling penting tadi ya,
teman-teman pesannya Bu Eni tadi ya, yang paling penting karena ini waktunya mepet, profilingnya jangan sampai salah ya. Ya, betul. Oke, sip. Bu Eni, terima kasih sekali lagi ya, dan teman-teman kita beri waktu ya Bu Eni untuk bisa kalau persiapan, karena nanti 7:30 Bu Eni juga akan ada sesi yang terpisah. Oke, Bu, boleh foto dulu nggak Bu, bareng-bareng Bu, teman-teman? Boleh. Mari kita foto. Yang foto dapat closingan ya? Setuju Bu. Yuk, teman-teman, sebanyak mungkin yuk on cam yuk. Kita mau foto dulu nih sama Bu Eni nih ya. Oke. Mas Rian bisa dibantu Mas Rian? Siap, Oke. Mas Angga. Bisa ya? Oke, minta Semua tolong. ini dapat closing minimal 2.000, tapi kalau bisa 100.000 US. Ada Oke. spekulas betul. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin. Benar, tidak ada yang tidak mungkin. Kadang kita tidak ngerti, nasabah yang sudah kita target belum tentu closing, tapi kalau kita berusaha, siapa tahu tadi dibukakan hatinya. Amin. 5.000 N, doa no N. Amin. 5.000, 10.000, 100.000, 50.000. Oke, Mas Rian, boleh di Iya, pada. Good luck. Frame pertama dulu Bapak Ibu ya. Oke. Halaman pertama dulu. Bapak Ibu, ini karena ada beberapa halaman, ada 6 halaman ya. Yuk, slide 1 dulu yuk, slide 1. Cuan. Pokoknya semua on cam dulu ya. Ini sampai Mas Rian nanti selesai, Pak Rian selesai akan info. Pokoknya semua on cam dulu. Oke, layar kedua. Sekarang masuk ke slide kedua ya. Semua pokoknya kita nggak tahu kita masuk slide keberapa. Yang penting gaya dulu. Yang penting post. Yang penting cuan. Betul. Teman-teman, setelah ini saya juga mau sharing satu sales idea lagi ya. Belum Ya, foto. barangkali kalau teman-teman masih pengen tahu lagi sedikit, saya setelah ini akan sharing ya. Oke, tapi kalau merasa sudah cukup dengan sesinya Bu Eni juga boleh, aman ya. Yang YBC pindah itu kamar loh itu. Itu keren itu, Momo juga itu. Iya. Oke, Don Mas Angga dan thank Dan you. ya, sip. Oke, terima kasih semua. Thank you, Bu Eni. Sukses. Selalu Thank ya. Sampai ketemu di Bali. Sampai ketemu di Bali. Oke. Oke, thank you. Nah, Thank you, Denny. Thank you, Andy. Ya, Papi, Herman. oke. Nah, teman-teman. Nah, kali ini saya masih ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya, berkaitan dengan MSP. Tapi balik lagi, karena ini kita konsepnya di level up bukan membahas seputar produk detail. Jadi saya lebih fokus ke konsepnya saja, gitu ya, kira-kira gitu. Jadi gini, teman-teman, saya ingin cerita sebuah konsep lagi yang mungkin bisa kita tawarkan dengan produk MSP. Ya, nah ceritanya gini nih, ya kita bicara tentang kesejahteraan sebuah keluarga dari generasi ke generasi, kira-kira gitu ya. Sudah pasti setiap orang tua yang hidup di masa kini, ya dengan kondisi ekonomi yang baik, pasti akan menginginkan anak keturunannya juga bisa terus dalam kondisi ekonomi yang baik, ya. Nah, tentu mereka akan bersedia melakukan berbagai cara untuk memastikan kesejahteraan generasi selanjutnya itu tercukupi juga dengan baik. Nah, jadi selain tentunya pada saat sekarang masih produktif mereka ya bekerja segiat mungkin, menghasilkan sebanyak mungkin, mereka juga harus punya sebuah perencanaan bagaimana cara mereka mewariskan ya apa yang dia miliki, apa yang mereka hasilkan saat ini ketika dirinya sudah tidak ada. Gitu ya, tujuannya apa? Ya agar memastikan generasi yang selanjutnya nanti benar-benar bisa tercukupi dengan baik kebutuhan finansialnya ketika mereka belum mandiri secara finansial sendiri, sekaligus untuk menghindari masalah-masalah, potensi-potensi masalah yang bisa muncul atas meninggalnya si pemilik aset tersebut. Kira-kira begitu idenya. Ya, nah jadi kalau kita pernah mengenal konsep distribusi kekayaan, nah sebenarnya produk MSP ini juga bisa menjadi salah satu instrumen untuk hal tersebut, tentang bagaimana kita mendistribusi kekayaan. Kenapa? Karena dengan kita bisa atau dengan kita membuat atau memiliki sebuah rencana distribusi kekayaan yang tepat, kita juga bisa memastikan ahli waris atau generasi selanjutnya itu juga bisa menikmati dalam
waktu yang tepat, cara yang tepat. Ya, nah tentunya ini harus dipersiapkan. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa statement atau mungkin ini pertanyaan ya yang bisa pernyataan juga yang bisa kita sampaikan pada saat kita mengedukasi atau memberikan penjelasan ke klien. Ya, nah kita bisa ceritakan soal konsep tadi ya, bagaimana kita distribusi kekayaan, cara mendistribusikan kekayaan itu idealnya kita butuh sebuah program finansial atau produk finansial yang bisa memastikan proses distribusi aset tersebut yang digunakan untuk kebutuhan masa depan itu benar-benar bisa mengakomodir kebutuhan ahli waris sesuai dengan rencana di masa depan. Yang kedua, membutuhkan juga sebuah program yang secara manfaat lebih maksimal, bebas biaya, tanpa bunga, dan tentunya lebih tahan inflasi. Syukur-syukur bebas pajak juga, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa menciptakan sebuah ketahanan finansial bagi para ahli waris yang ditinggalkan secara jangka panjang. Dan yang keempat ya, nah bagaimana kita bisa memiliki sebuah instrumen finansial sejenis trust fund ya untuk membantu proses distribusi aset secara efektif. Kenapa ini penting? Teman-teman ada case seperti ini, contoh. Ya, ada case seperti ini contoh ya, kita simak sama-sama ya. Misalnya gini, ada seorang ayah, Pak Alex lah sebutlah ya, dia punya seorang anak bernama Mawar usia 3 tahun. Saat ini, Pak Alex punya aset senilai 1 miliar. Di mana 1 miliar ini, Pak Alex tempatkan pada instrumen tabungan, deposito, reksadana. Nah, sekarang kita lihat, mohon maaf ya, ini namanya kok saya belum ganti ya. Nah, misalnya si Pak Alex tadi meninggal dunia di usia 41 karena kecelakaan. Ya, teman-teman lihat, karena kecelakaan gitu ya, atau meninggal biasa lah. Maka pada saat itu di usia 41 tahun dengan asumsi nilai asetnya ini memiliki keuntungan net 5% per tahun ya, anggaplah ya. Dari awalnya 1 M menjadi 1,34 M. Tapi 1,34 M itu akan diberikan kepada Mawar yang menjadi ahli waris, tapi saat itu Mawar usianya 9 tahun. Nah, karena usianya masih 9 tahun, tentu Mawar belum bisa mengelola sendiri uang tersebut. Singkat cerita, uang tersebut akhirnya harus dikelola oleh keluarganya yang lain, misalnya paman. Nah, ternyata pamannya yang mengelola uang 1,34 M ini ternyata tidak mempunyai sebuah perencanaan keuangan yang baik. Mama Atau tadi buka Zoom nggak bisa sih ya. Atau Di situ. justru, atau justru ternyata si pamannya yang kelola uang ini, yang pegang uang ini, ternyata dia si orangnya sangat konsumtif. Sehingga 1,34 M ini yang harusnya digunakan untuk kebutuhan Mawar, ya pada saat itu Mawar usia 9 tahun, ya dia belum mandiri secara finansial, harusnya cukup secara jangka panjang. Ini bisa menyebabkan kebutuhan finansial Mawar di masa depan menjadi terancam. Gitu ya teman-teman ya. Situasi seperti ini make sense nggak teman-teman? Bisa terjadi nggak teman-teman kira-kira? Ya, saya butuh pendapat teman-teman dulu nih. Kira-kira skenario seperti ini sangat mungkin nggak terjadi. Kalau misalnya orang tua meninggal, dia mungkin punya aset jumlahnya besar, ditinggalkan secara lamsam, tapi anaknya masih kecil, gitu ya, dan harus dikelola oleh walinya, sementara walinya ternyata tidak punya manajemen yang baik. Sehingga ini akan berdampak kepada masa depan si Mawar atau anak yang ditinggalkan. Gitu ya. Oke, nah solusinya apa? Nah, ini dia teman-teman solusinya. Oke, kita bisa menawarkan produk MSP ini. Nah, bukankah ketika dia ikut produk MSP, bukankah ketika misalnya dia punya 1 M tadi ditempatkan pada produk MSP, yang memang dia rencananya digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak tadi, itu akan bisa bermanfaat secara jangka panjang. Nah, saya langsung di slide yang ini aja, yang di contoh ini. Nah, misalnya tadi, dengan uang 1 M yang dimiliki, dia gunakan untuk ikut MSP. Mohon maaf ya, di sini saya contohkan yang rupiah ya, walaupun tadi mungkin kita lebih banyak bahas dolar. Ya, misalnya 5 tahun pembayaran, dengan uang 1 M berarti dia cukup 200 juta per tahun, sehingga total preminya 1 M misalnya. Dengan masa pertanggungan 20. Kenapa 20? Karena
si Mawar usianya saat itu masih 3, kira-kira gitu ya. Untuk Mawar bisa mandiri secara finansial, paling nggak kan sampai Mawar nanti usia 23. Jadi di sini kita arahkan untuk MSP yang 20. Nah, total manfaat meninggal dunia jika si Pak Alexnya tadi meninggal di tahun polis ke-6, maka yang akan diterima itu sebesar 1,94 M, teman-teman. Bahkan sebenarnya bisa lebih besar sih. Kenapa bisa lebih besar? Karena di sini hitungan saya ini masih menggunakan hitungan kalau dia meninggal biasa ya. Maksudnya bukan meninggal kecelakaan. Kalau meninggal kecelakaan, harusnya ini bisa dapat lebih besar. Yuk kita lihat berapa sih yang didapat. Ini dia teman-teman. Ya, jadi di tahun polis ke-5 setelah dia selesai bayar, maka akan keluar manfaat tahunan 40 juta. 40 juta dari mana? 20% dari 200 juta. Gitu ya, 20% dari premi tahunannya. Ya, kemudian karena di tahun ke-6 si Pak Alex meninggal, maka di akhir tahun polis ke-6 nilai tahapan yang dibayarkan itu ya bukan lagi 20%, tapi bertambah 10% menjadi 30%. 30% dari 200 juta adalah 60 juta. Nah, dari akhir tahun ke-6 itu sampai dengan nanti akhir tahun ke-20 akan keluar terus tuh 60 juta, 60 juta, 60 juta, 60 juta, seterusnya. Oke ya. Nah, kemudian di akhir tahun polis ke-20 itu baru keluar tuh 51 M-nya dari total premi yang dia bayarkan. Sehingga totalnya dengan dia ikut MSP yang 20 ini, benefitnya bisa mencapai 1,94 M. Bayangkan, kalau dia hanya tetap menempatkan uang 1 M-nya pada instrumen tadi dengan keuntungan 5% per tahun misalnya, pada saat terjadi resiko meninggal di tahun polis ke-6, asetnya hanya akan berkembang menjadi 1,34. Dan itu turun secara lamsam, artinya cukup bahaya kalau si anak belum mandiri atau belum dewasa. Gitu ya. Sementara dengan MSP tentu akan lebih terjadwal. Akan lebih aman karena ini turunnya per tahun. Ya. Nah, sehingga misalnya pada saat nanti si Mawar sudah usia 17 tahun sendiri, dia sudah punya KTP, dia sudah bisa punya rekening sendiri, uang ini akan bisa masuk ke rekeningnya si Mawar. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita lihat ya sebenarnya kalau kita pernah dengar konsep trust fund, nah saya sepakat nih MSP ini sebenarnya bisa sebagai instrumen trust fund juga ya, karena ini juga bisa tetap memberikan manfaat ketika orang tua itu meninggal. Mungkin sedikit berbeda dengan Mi Action ya. Kalau Mi Action kan pada saat orang si tertanggung meninggal, maka manfaatnya akan turun sekaligus setelah itu selesai gitu ya. Sementara kalau MSP mau hidup, mau meninggal, manfaatnya tetap keluar secara sesuai jadwal. Dan keuntungannya justru karena meninggalnya tadi di tahun polis ke-6, which is itu sudah melewati masa pembayaran preminya, maka tahapannya akan bertambah. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini saja sih sebenarnya yang ingin saya sharingkan ke teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi lagi ya bagi rekan-rekan untuk memaksimalkan 1 minggu lagi kesempatan kita untuk menjual produk MSP. Nah, itu saja ya. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan, tadi mengingatkan sudah disampaikan oleh rekan saya Rian ya di kolom chat ada ada link untuk absen, silakan teman-teman bisa klik linknya untuk mengisi daftar hadir. Oke, sembari memastikan teman-teman semua mengakses link absennya, saya persilakan kalau mau ada yang bertanya, diskusi dan sebagainya. Silakan. Angga mau tanya boleh? Oh, boleh, silakan Ibu. Bapak, ini biasa saya pernah nawarin MSP, tapi klien bilangnya itu sama aja kita titipin gitu, Betul, betul. dicicil bayarnya gitu. Jadi terus meninggal kan nggak ada UP, jadi mereka merasa kurang menarik gitu. Oke, saya paham Bu, kalau misalnya memang ada objection seperti itu. Makanya tadi saya sempat singgung mengenai trust fund. Nah, memang trust fund ini salah satu produk finansial yang mungkin belum
belum banyak ya, atau bahkan belum banyak orang mengenal ya. Tapi kalau kita di negara-negara maju, lembaga trust fund ini banyak ya dimanfaatkan. Jadi idenya gini, Bu Dia. Ini mohon maaf dengan Ibu Dia apa Ibu Ivana? Bu Ivana. Oh, mohon maaf Bu Bu Ivana. Ivana, Pak. Mohon maaf karena saya lihat di sini ada yang unmute juga Bu Dia ya. Oke Bu Ivana. Jadi idenya gini Bu, sebenarnya ide dari MSP ini kenapa tadi saya hubungkan dengan trust fund kan idenya gini Bu. Kalau misalnya dia punya uang nih, saya setuju. Dia punya uang, instrumennya dimanapun boleh lah ya. Tapi ketika dia meninggal, ya kan, ahli warisnya akan terima itu secara lamsam. Betul ya Bu ya? Iya. Betul ya? Nah, secara Ya. lamsam. Nah, sekarang kita mengajak nasabah, kalau ternyata mengajak nasabah membayangkannya, kalau ternyata saat itu si nasabah punya anak yang masih di bawah umur, dan itu ya keluar secara lamsam, anaknya masih di bawah umur, anaknya bisa nggak Bu mengelola uang itu sendiri? Pasti butuh wali dong. Ya. Ini kita asumsinya orang tuanya meninggal ya semua ya. Ya. Pasti butuh wali dong. Nah pertanyaannya, nah walinya ini entah mohon maaf ya misalnya tantenya, omnya, ya atau mungkin neneknya atau siapalah saudaranya dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah kita bisa memastikan walinya ini akan bisa memanage dengan baik aset tersebut untuk kebutuhan si ahli waris yang sah? Tentu dong. Betul nggak? Ya. Tapi kalau Tentu dong. Nah, kalau keluarnya itu per tahun pun kalau uangnya tetap masuk ke walinya kan sama aja. Dia juga nggak bisa apa-apa kan. setuju. Betul, setuju. Tapi setidaknya kebutuhan selama beberapa tahun tetap ada dibanding dengan turun secara lamsam. Ya memang produk ini memang manfaat tahapannya turunnya per tahun, Bu. Tapi Iya. setidaknya kan sampai nanti kan pada skenario tadi, misalnya Mawar memang pada saat Mawar usia 9 tahun. Paling tidak hanya di 6 tahun pertama kan, sampai nanti dia berusia 17, di 8 tahun pertama lah, sampai nanti dia usia 17, ketika dia sudah dapat KTP, dia sudah bisa punya rekening sendiri misalnya, ya kan dia bisa mengalihkan lagi ke tempat dia sendiri gitu. Setidaknya itu yang mengalihkan otomatis atau harus itu? Oh, ya itu teknis, Bu. Itu soal teknis ya. Artinya, ya nanti untuk pengalihan pembayaran manfaat ke rekening si anak sendiri itu bisa diajukan sih. Tapi nggak bisa otomatis ya, karena kan kita nggak tahu ya. Intinya tetap harus diajukan. Karena memang secara aturannya, kalau nama si anak tadi, si Mawar tadi yang tertulis sebagai ahli waris kan ya dia yang berhak. Gitu ya. Oke, jadi kita apa ya Bu ya, mengangkatnya dari sisi itu Bu. Kalau saran saya, ya, saya di situ. Ya mudah-mudahan sih dengan penjelasan seperti itu, ya nasabah bisa mendapat sisi benefit lain ya, yang mungkin insight yang lain ya. Betul. Jadi tidak hanya sekedar kita bicara keuntungan saja, tetapi kita juga bisa mengajak nasabah mengantisipasi potensi kerugian atau kemungkinan terburuk lainnya. Gitu. Ya, ya Pak. Oke, teman-teman. Pak Angga. Sama-sama, terima kasih. Malam Pak. Oh, Bu Dia Malam, juga Pak. mau tanya, silakan Bu. Iya, itu loh Pak. Kalau MSP itu tahapannya kan keluarnya 16 kali itu. Kalau yang 20 tahun ya Bu? Iya, 20 tahun. Tapi Pak tadi itu yang satu kan sudah 40, selanjutnya kan tinggal 15. Coba dilihat itu skemanya yang tadi. Maksudnya gimana Bu? Tadi yang ditunjukkan itu loh, yang gambar terakhir Pak. Oh, bentar ya Bu. Iya. Nah ini Pak. Iya, yang mana? Yang ini 40 juta Salah ditambah nih. 60. Salah Bu. Hah? Ini saya salah hitung. Iya, makanya itu. Ini Saya salah tak hitung, pikir, oh, Salah. berarti kan Bentar. 17 kali ini. Harusnya berapa ya Bu? Sebentar ya. Ini saya kok Harusnya kan belum 15 ganti ya. angkanya. Kalau sudah 41, 60 tak hitung. 15 Harusnya ya Pak. betul. 1, 2, Harusnya 15. 5, 6, 7 lah. Iya, tak hitung 15. Betul Bu, 15. Harusnya berapa ini Bu? Iya. 16.
Betul, yang 90 ya? yang 60 jutanya itu harusnya 15, betul. 15 tahun, iya. Betul ya, Pak. Iya. 15 tahun. Ini 90 tambah 940. Iya, ya, 130. 900. Ini 940. 130. 40, Bu. Hah? 900 tambah, iya 940. Ya, ya, Pak. Ini Tak pikir aku be yang salah. enggak. Saya yang belum koreksi. Nah, ini udah bener nih. Ini udah bener nih. Thank you ya, Bu Iya. ya koreksinya. 16 kali ya, Pak ya? Bukan. 60 jutanya 15 kali Enggak, ditambah maksudnya kalau tahapan yang tahapannya. keluar, kalau MSP itu 16 kali, kalau Betul. Max ya 15 Betul, kali. Betul betul. itu, Pak. Kalau di MSP itu 16 kali, Bu. Karena mulai akhir tahun ke-5, akhir tahun ke-6, akhir tahun ke-7, sampai dengan akhir tahun ke-20. Nah, ini baru cocok, Pak. 1M tambah 940. Iya, Bu. Thank you ya, Bu, koreksinya ya. Iya. Ibu luar Makasih, biasa Pak. kalau melihat angka ya. Iya. Iya, Bu. Sama, Bu. Istri saya juga gitu, Bu. Kalau belanja, beli minyak harga bulan lalu, 3 bulan lalu masih apal, Bu. Oke, thank Maklum, you. Pak, perempuan, Pak. Iya, Bu. Thank you ya. Oke, Iya, terus teman-teman. sih, Pak, selamat malam. Oh ya, thank you Bu Dia, thank you Bu Ivana sudah. Iya. Nah, teman-teman itu ya, itu saja yang bisa kami sharingkan ya di kelas level up malam ini. Saya ingin mengingatkan kembali ya tadi pesannya dari Bu Eni. Yuk teman-teman, setelah ini benar-benar kita cek lagi ya relasi-relasi kita, tapi prioritaskan ke relasi-relasi yang sekiranya memang profilnya cocok ya untuk nanti kita tawarkan produk MSP ini. Ya, tadi idenya satu, cari mereka yang kira-kira punya produk unit link yang nilai tunainya mungkin cukup besar. Kita bisa arahkan mereka untuk mengalihkan ya dana nilai tunainya itu di instrumen MSP dolar gitu ya. Kedua, kita bisa arahkan juga orang-orang yang kira-kira punya idle money cukup banyak di instrumen finansial apapun itu untuk melakukan diversifikasi ya. Nah, tadi ya tabungan berjangka ya kira-kira kalau misalnya yang disampaikan oleh Bu Eni. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan di kelas level up malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu untuk rekan-rekan semua. Jangan lupa cek poin 1 Fun and Grow Bali ya. Oke, Iya. thank you Makasih, semuanya. Pak. Semangat pagi. Thank you. Terima kasih Mas Sama, Angga. terima kasih.